395.500 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin berdapat 5.906.500 rupiah, sehingga semua berjumlah 25.302.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 3.558.000 rupiah, sehingga seluruh representasi sampai pada hari ini berjumlah 21.764.000 rupiah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya, sebelum selesai pada siang kita mulai kepada bersama yang bersosok di depannya masih kosong, moga kami mohon untuk diisi agar kelihatan rapi dan tidak melanjut sama yang lain. Kemudian bagi jemaah yang telah komunikasi untuk tidak lupa dilakukan terlebih dahulu selama berlangsungnya pada selesai pada siang hari ini agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita belajar bersama pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk diselenggarakan sekarang kita mulai kepada Dr. Bapak Ustaz Dr. Suwardi Sulisman MPDI maupun Bapak Sukasno disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga Allah masih berikan kesempatan pada kita semua sampai dengan hari ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, senantiasa memperbaiki diri dan hari ke hari. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita termasuk umatnya nanti yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini izinkan khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi secara khusus dan kepada jemaah sekalian secara umum. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala apa yang Allah perintah dan menjauhi segala yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya bekal kita yang akan kita persembahkan nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lain kecuali bekal keimanan dan ketakwaan. Karena begitu pentingnya tentang iman dan takwa ini sehingga hampir di semua masjid di dunia setiap pekan, setiap hari Jumat khotib senantiasa memberikan wasiat sebagai ucapan terhadap diri itu sendiri dan kepada jamaah secara umum, karena keimanan dan ketakwaan adalah perkara yang agung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini izinkan khotib mengutip atau menyampaikan satu surat atau ayat yang cukup pendek, yang itu barangkali sudah sering kali kita dengar, akan tetapi menurut para mufassir ayat ini merupakan ayat yang sangat agung apabila kita berusaha selami makna dan kedalamannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-10.
yang bunyinya kurang lebih qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ada hal yang tidak mau kita hentikan, yaitu waktu yang terus berputar, umur yang terus bertambah. Artinya kesempatan kita untuk menuju tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga semakin kecil. Maka dari perjalanan waktu ini yang kita tidak mampu mengendalikannya, sehebat apapun kita, seberapa besar apapun kekuasaan kita, bahkan seberapa banyak pun pengawal dan penggawa kita, tidak akan pernah kita menghentikan khalqul ardh, pergerakan bumi yang ditentukan dengan waktu. Tapi Allah di sini memberikan statement pada aflaha man zakkaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mufassir atau ahli tafsir Indonesia Quraisyhan, beliau menjelaskan ayat ini banyak dengan pendekatan bahasa, bahwa beliau menyampaikan orang yang senantiasa mensucikan diri ini, dia memiliki potensi yang lebih besar. Beliau menyebutkan ayat ini dengan walaqad, kemudian aflaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan diri, maka dia memiliki potensi yang terbesar untuk menuju fitrah sejatinya manusia, yaitu fitrah atau kita sebagai seorang hamba. Beliau juga menambahkan bahwa semakin orang berusaha mensucikan dirinya dengan sejernih-jernihnya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin terbebas dari berbagai macam perbudakan terhadap makhluk lainnya. Dia terikat keterbudakan terhadap harta, terhadap statusnya, dan terhadap yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ahli tafsir yang lain menjelaskan, di antaranya seorang ahli tafsir dari Mesir, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, menjelaskan bahwa aktivitas mensucikan diri tidak akan sempurna kecuali dibarengi dengan aktivitas menumbuhkan keimanan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses membersihkan diri kita sendiri dari berbagai macam keburukan dan dari berbagai macam hal-hal, baik itu yang sifatnya aktivitas yang itu secara kasat mata tampak oleh manusia, berupa aktivitas yang salah atau aktivitas yang justru ini terkadang tidak sadar tapi menuruti amal-amal kita di hadapan manusia. Kita tampak sebagaimana orang yang soleh, orang yang suci, tapi di dalam batin kita terjadi berbagai macam penyakit, kesombongan, riya, keangkuhan, merasa paling benar sendiri, sehingga kata-kata yang keluar senantiasa sebagaimana kata-kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Kalau sudah seperti ini, maka tidak ada hal lain kecuali dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menyampaikan menumbuhkan keimanan itu analoginya sebagaimana mengubah lahan yang bersama dengan menanam satu tangkai pohon. Pelan tapi pasti pohon itu akan semakin menjadi tempat yang tenang dan teduh untuk beristirahat, yang di dalamnya mampu menampung air sehingga
menghasilkan mata air yang jernih yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, faqad khaba man dassaha, dan sungguh orang-orang yang merugilah orang yang senantiasa mengotori hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa iman seseorang itu naik dan turun. Naik kita dengan taat, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya iman kita bila asi atau bil maksiat, dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala setitik demi setitik. Akan tetapi ketika terus berulang hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai dosa kecil, tapi itu berulang setiap hari, bahkan bisa jadi setiap jam, tidak kita sadari, justru inilah yang akan membuat hati kita berkarat, sehingga kita akan merasa sangat berat sekali menerima kebenaran yang mungkin biasanya kita bisa dengan begitu lezat dan nikmat bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mengapa hari ini kita merasakan begitu berat? Hanya sekedar menyempatkan waktu beberapa menit saja untuk bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini adalah indikasi ada noktah-noktah yang itu mengotori batin kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka benar yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menutupi keburukan yang sudah kita lakukan dengan amal kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan harapan kebaikan yang kita lakukan ini akan mampu membersihkan dan menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup akhir di khutbah pertama ini, tidak ada salahnya kita melakukan refleksi. Mengapa kita tidak cemburu dengan saudara atau keluarga, atau mungkin berada di rumah kita, anak kita, menantu kita, atau istri kita yang mampu untuk tenang tilawah membaca Al-Quran sampai menjadi 1 jam, 2 jam. Mengapa kita tidak cemburu dengan orang-orang yang mampu, yang Allah bangunkan di sepertiga malam, yang mampu berkhulwat, berduaan begitu khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu tenang, begitu indah. Sementara mungkin kita untuk meneteskan air mata saja karena dosa yang sudah kita lakukan tidak mampu. Aku qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wa salawatu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib menyempurnakan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Mutazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bahkan hampir semua khatib menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun," dan seterusnya. Dan di dalam ayat yang lain juga walima zakat wa la khair, dan pakaian ketakwaan itu pakaian yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali pakaian-pakaian di dunia, tapi di hadapan Allah hanya pakaian ketakwaan yang paling indah.
Ada banyak sekali harta di dunia, tapi harta yang dibawa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah harta yang terbaik. Bahkan mungkin ada banyak orang tua yang berbangga-bangga dengan jumlah anaknya dan status sosial anaknya, tapi status ketakwaan di hadapan Allah itulah yang paling mulia. Maka marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'anil hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.